Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Ramadhani, NIM 2204246. Saya akan menjelaskan tentang analisis keputusan, tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Dosen pengampu, Bu Artadini Akmal, SAP MPA, dengan judul analisis keputusannya tentang penanganan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan. Pertama, deskripsi kasus. Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi permasalahan serius terkait stunting atau gagal tumbuh pada anak balita. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 28,7%, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 21,6%. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah faktor struktural, yaitu 31% balita berasal dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS. Sekitar 40% nagari terletak di wilayah pesisir terpencil dan pegunungan yang sulit dijangkau oleh kesehatan. Cakupan posyandu aktif baru mencapai 68%, serta anggaran gizi daerah masih di bawah 5% APBD. Tiga faktor penyebab utama yang diidentifikasi adalah dimensi ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan pangan bergizi. Yang kedua, aksesibilitas wilayah yang rendah, serta sanitasi dan pengetahuan gizi ibu yang masih terbatas. Tekanan untuk segera bertindak datang dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menetapkan target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Yang kedua, rumusan masalah dan aktor terlibat. Atas dasar kondisi tersebut, rumusan masalah keputusan yang diajukan adalah alternatif mode intervensi apakah yang paling tepat bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan dapat diterima secara sosial politik dalam periode 2024 sampai 2026. Penilaian terhadap setiap alternatif dilakukan berdasarkan 4 dimensi, yaitu efektivitas, seberapa nyata angka stunting dapat diturunkan. Yang kedua, penilaian terhadap setiap alternatif dilakukan berdasarkan 4 dimensi, yaitu yang kedua, efisiensi, rasio biaya terhadap hasil. Yang ketiga, keberlanjutan, dampak jangka panjang tanpa ketergantungan, dan aksesibilitas, penerimaan sosial, dan politik program. Aktor-aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini meliputi Bupati Pesisir Selatan, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMD, serta pemerintah negari dan kader posyandu. Yang ketiga, alternatif keputusan. Terdapat 3 alternatif kebijakan yang dirumuskan. Alternatif pertama, A1, adalah program konvergensi multisektor terpadu, yaitu mengintegrasikan seluruh OPD dalam kerangka kerja bersama melalui pembentukan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga negari dengan intervensi spesifik dan sensitif gizi berbasis data EPPGBM. Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya menyasar seluruh determinan stunting sekaligus dan kesalahannya dengan Perpres 72 tahun 2021. Meskipun membutuhkan koordinasi yang tinggi dan biaya awalnya lebih besar, alternatif kedua, A2, adalah penguatan posyandu dan kapasitas kader gizi yang berfokus pada pelatihan intensif kader, peningkatan sarana posyandu, dan kenaikan insentif kader. Alternatif ini unggul dari sisi biaya. Alternatif ini unggul dari sisi biaya rendah dan aksesibilitas tinggi, namun kelemahannya adalah tidak mampu mengatasi faktor non-kesehatan seperti kemiskinan dan sanitasi. Yang ketiga, alternatif 3, A3, adalah program bantuan pangan langsung berupa pemberian paket pangan bergizi kepada balita stunting dan ibu hamil dari keluarga DTKS. Meskipun responnya cepat dan dampaknya langsung terasa, alternatif ini bersifat paliatif, berpotensi menciptakan ketergantungan dan tidak menyentuh akar masalah.
Yang yang keempat, analisis keputusan. Untuk menentukan pilihan terbaik, digunakan matriks keputusan. Berbobot dengan 4 kriteria, efektivitas bobot 30%, efisiensi atau biaya 25%, risiko 20%, dan kelayakan politik serta sosial 25%. Setiap alternatif dinilai dengan skala 1-5. Hasilnya A1 memperoleh total skor 4,05 dengan nilai tertinggi pada efektivitas. Karena kemampuannya mengatasi masalah secara menyeluruh, A2 memperoleh skor tertinggi secara matriks yaitu 4,20 karena unggul di efisiensi dan kelayakan sosial 5, sementara A3 dan hanya memperoleh skor 2,75 karena lemah di hampir semua dimensi terutama efisiensi 2. Meskipun A2 sedikit lebih unggul secara numerik, A1 tetap menjadi rekomendasi utama karena kemampuannya menyasar akar masalah struktural secara menyeluruh dengan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Yang kelima, analisis risiko. Dari sisi analisis risiko, A1 memiliki risiko biaya dan politik yang sedang, namun risiko sosial dan pelayanan yang rendah. Artinya, program ini diterima masyarakat dan dapat menjangkau wilayah terpencil. A2 memiliki profil risiko paling rendah secara keseluruhan, kecuali risiko pelayanan yang sedang karena sangat bergantung pada kualitas kader. Sebaliknya, A3 memiliki risiko tinggi di hampir semua dimensi, beban anggaran berulang yang terus meningkat, potensi kecemburuan sosial, rawan politisasi, serta mendorong ketergantungan tanpa perubahan perilaku. Untuk memitigasi risiko A1, tiga langkah utama direkomendasikan. Yang pertama, penerbitan peraturan bupati tentang TPPS dengan mekanisme koordinasi yang mengikat seluruh OPD. Yang kedua, pembangunan sistem monitoring terpadu berbasis data real time, serta penetapan mekanisme reward dan punishment berbasis kinerja penurunan stunting per kecamatan dan nagari. Yang keenam, rekomendasi keputusan. Berdasarkan seluruh analisis, rekomendasi final adalah alternatif pertama, yaitu program konvergensi multisektor terpadu. Ada 4 justifikasi utama. Yang pertama, stunting adalah masalah multidimensi yang hanya dapat diatasi secara tuntas melalui pendekatan lintas sektor. Kedua, program ini selaras dengan Perpres 72 tahun 2021 sehingga memudahkan akses terhadap dana alokasi khusus (DAK) dan dukungan teknis pemerintah pusat. Yang ketiga, investasi awal yang lebih besar akan menghasilkan perubahan sistemik yang mencegah lahirnya generasi stunting baru. Keempat, model konvergensi ini telah terbukti berhasil di Kabupaten Klaten dan Kota Surabaya dengan komitmen kepemimpinan yang kuat TNP 2K tahun 2023. Rencana implementasinya dibagi dalam 3 fase. Yang pertama jangka pendek 0-3 bulan, mencakup penerbitan Perbup, TPPS, dan penyusunan roadmap 2024-2026 berbasis data EPP GBF. Jangka menengah 3-12 bulan, mencakup integrasi program ke dalam Renja dan DPA setiap OPD, serta alokasi minimal 10% dana desa untuk program stunting. Dan jangka panjang mencakup pembangunan sistem monitoring real time terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Bapeda, dan pemerintah nagari. Selanjutnya, kesimpulan. Presentasi ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh skor tertinggi dalam matriks, melainkan oleh kemampuan suatu kebijakan untuk menyentuh akar masalah secara sistemik dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam kasus stunting di pesisir selatan, hanya pendekatan konvergensi multisektor yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan tersebut secara menyeluruh. Baiklah,
Itulah presentasi dari analisis keputusan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.